Wang Xiaoyang. Kemana kamu membawa Yunfei? Aku memperingatkanmu. Beraninya kamu menyentuhnya. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Bajingan. Aku akan membuatmu bersikap baik. Kau sudah di tanah sejak awal. Mohon padaku, kumohon. Wang Xiaoyang. Aku menyesal berada di pelelangan. Aku menyesal tidak melumpuhkanmu. Bawa dia ke sini. Yunfei. Pecundang. Aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Aku membuatnya merasa senang. Sebentar lagi kau akan melihat keadaannya. Yunfei. Jika aku tidak membuatmu merasa senang hari ini, nama belakangku bukan Wang. Hentikan. Maafkan saya Tuan Hu, saya datang terlambat. Naib. Hutang kita. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Tak tahu malu, kamu berani mengambil keuntungan saat aku tertidur. Nona muda, aku hanya berpikir kamu. Sudah lama dan kamu masih belum bangun untuk datang melihat keadaanmu. Aku jelas bukan orang seperti itu. Maafkan aku. Kami tidak bersama Wang Xiaoyang. Di mana dia? Aku masih belum bisa memberitahunya. Masalahku, lukanya tiba-tiba kambuh. Jadi dia melarikan diri dan kami selamat. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu gelisah? Itu kita. Juru bicara untuk proyek multinasional. Feng Lane tiba-tiba ingin membatalkan kontrak dan sekarang di internet. Tiba-tiba muncul sejumlah besar komentar yang memfitnah perusahaan. Media hampir mendobrak pintu perusahaan. Apa? Apakah dia menjelaskan mengapa dia ingin membatalkan kontrak? Tidak. Nona Feng, mengenai pelanggaran kontrak ini, saya harap kamu bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Ji Yunfei, kau berani mempertanyakan saya. Sebaiknya kau tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan? Saya adalah selebriti papan atas, bernilai ratusan miliar, merendahkan diri, untuk mengiklankan. Perusahaan lusuh kelas 3 seperti itu, sudah merupakan bantuan besar. Jangan terlalu meninggikan dirimu. Apa maksudmu dengan itu? Saya pikir kau tahu betul, tetapi berpura-pura bingung. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena memprovokasi orang yang salah. Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan alasannya, terserah padamu. Pasti Wang Xiaoyang, penjahat tersila itu. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Saya tidak menyangka Direktur Ji kita akan mengalami hari seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kau sampah tak berguna. Baru 1 hari. Tetapi kau semakin terlihat seperti seorang penjaga pintu. Jangan lupa, ini adalah grup G. Kau tak berguna. Sebenarnya, adalah orang yang paling tidak seharusnya berada di sini. Mengapa membuang kata-kata padanya? Ji Yunfei, kau tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi pandai mengacaukan segalanya. Sudah lama kukatakan padamu untuk menyerah pada Wang Xiaoyang, tetapi kau bersikeras berpura-pura mulia. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau menyebabkan proyek yang telah diamankan perusahaan hilang. Tunggu saja sampai Dewan Direksi mengeluarkanmu dari grup G. Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Dan sebelum kau diusir, serahkan posisi direktur. Kalian. Yunfei. Jangan khawatir. Ini pada akhirnya akan terselesaikan. Mereka benar-benar sepasang orang bodoh. Keluarga Wang sudah menyebarkan berita. Siapapun yang berani menerima iklan untuk grup G akan masuk daftar hitam. Ji Yunfei, kau tamat. Siapa bilang dia sudah tamat? Kenapa kamu di sini? Tentu saja saya di sini, karena proyek grup G bertindak sebagai perwakilan. Dia adalah Cheng Xiao, bintang top internasional. Dia mengambil inisiatif lagi, bertindak sebagai perwakilan kita. Nona Cheng, kamu bersedia mengiklankan kami. Itu benar-benar luar biasa. Biaya endorsement. Aku akan meminta asistenku mentransfernya ke rekeningmu sebentar lagi. Akan ada konferensi pers nanti. Mohon persiapkan diri untuk itu. Baiklah. Mulai hari ini, aku akan mendukung grup G.
Bicaralah. Mendekati Yunfei, apa tujuanmu? Jika kamu tidak mengaku jujur sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tuan Ho sangat terampil. Namun di sisimu, hanya ada Ji Yunfei. Mengapa aku tidak membantu Tuan Ho mencari kesenangan? Berhentilah bermain-main denganku. Jika aku melihatmu lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Sudah selarut ini, kamu belum tidur. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dijelaskan? Dia baru saja terjatuh. Dan aku kebetulan membantunya berdiri. Benarkah? Benarkah? Aku memperingatkanmu, kita masih dalam masa kontrak. Jika kamu macam-macam di luar, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana mungkin aku? Direktur Ji, sesuatu telah terjadi. Tadi malam, data proyek dicuri. Apa katamu? Para anggota dewan sedang menunggumu di ruang konferensi. Cepat pergi dan lihat. Baiklah, aku mengerti. Bukankah ini pelakunya yang menyebabkan data proyek perusahaan hilang? Kau benar-benar masih berani datang ke perusahaan. Sungguh, keberanian ini luar biasa tebal. Kau gadis terkutuk, kau sampah tak berguna. Tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi mampu menyebabkan kehancuran. Lihatlah kekacauan yang telah kau buat. Saya minta maaf semuanya. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Saya akan mencari cara untuk memulihkan proyek itu. Apa yang akan kau gunakan untuk bertanggung jawab? Siapa tahu data proyek ini sebenarnya dicuri, atau kau ambil untuk dirimu sendiri. Jika kau bertanya padaku, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan seharusnya bukan wanita tak berguna. Taman kedua, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu menyarankan bahwa aku mencuri apa yang aku jaga? Kau tahu jelas di dalam hatimu apakah itu benar atau tidak, kakak. Jika kau bertanya padaku, wanita sepertinya tetap berada di keluarga Ji hanya akan membawa perusahaan kerugian yang lebih besar. Kita harus segera mengusirnya dan memilih orang baru, seseorang yang lebih cakap, untuk mewarisi keluarga Ji. Tepat sekali, perusahaan sama sekali tidak bisa dihancurkan oleh orang yang merusak. Ji Yunfei, jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera keluar dari perusahaan sendiri. Jangan sampai kau melibatkan kami. Aku melakukannya demi keluarga Ji. Telah berkontribusi begitu banyak. Difitnah olehmu. Dilempari kotoran itu satu hal. Dan masih diperlakukan olehmu sekelompok pengikut yang hanya ada saat senang. Hinaan. Ini keterlaluan. Sudah cukupkah kau bicara hilangnya data itu? Bukankah itu karena kelalaianmu? Beraninya kau berteriak dan membentak di sini. Paman keduamu benar. Kau tidak cocok untuk menjadi penerus keluarga Ji kita. Kau dengan ini dicopot dari posisimu di perusahaan. Ayah, Aku ingin melihat siapa yang berani memindahkannya dari jabatannya. Huo Jun, kenapa kamu di sini? Aku sedang membicarakanmu. Sampah penggali batu bara yang bau. Apa kau benar-benar berpikir grup Ji adalah rumahmu sendiri? Keluar. Benar sekali. Ini adalah masalah internal keluarga Ji kita. Itu bukan urusanmu sebagai orang luar. Keluar segera. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan dan menyuruhmu diusir. Jika aku pergi, siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Jimu? Seorang penggali batu bara yang bau mengklaim kau bisa menyelamatkan keluarga Ji. Apa kau pikir kau adalah penyelamat? Huo Jun, tolong berhenti membuat masalah. Yunfei, aku tidak membuat masalah. Bagaimana jika aku benar-benar bisa menemukannya? Jika kau bisa menemukannya, itu tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Benar Huo Jun, ini dia. Bagaimana kamu menemukannya? Itu luar biasa. Mengenai hal ini, aku khawatir kamu harus bertanya pada paman keduamu. Dia tahu lebih baik daripada aku. Kau sampah yang benar-benar tak berguna. Beraninya kau memfitnahku. Jelas itu adalah mereka berdua yang mencuri apa yang mereka jaga. Benar, orang tak berguna sepertinya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, apakah dia akan menggali batu bara dan bekerja sebagai sopir pengganti? Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Kalian berdua, tunggu saja untuk makan makanan penjara seumur hidup kalian. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Bawa orang itu ke sini. Bukankah ini Sekretaris Wang Xiaoyang? Huo Jun,
Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Cepat dan bicara. Dia mencuri barang itu, tuan muda kami. Berjanji kepadanya bahwa setelah perbuatan itu selesai, dia akan membiarkannya menjadi Direktur Grup G. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengambil uang untuk melakukan pekerjaan itu. Dia bicara omong kosong. Jelas-jelas itu mereka berdua yang mencuri dari pos mereka sendiri. Hari ini aku pasti akan menguliti kalian hidup-hidup. Cukup. Apakah kamu masih mengeluh bahwa kamu belum cukup kehilangan muka? Kakak, kamu tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka omong kosongkan. Diam. Beraninya kamu di belakangku melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tahu tentang proyek ini? Untuk keluarga Ji kita, seberapa penting itu? Aku memberitahumu. Berlaku segera. Kamu dipecat dari jabatanmu. Aku pikir kamu ingin mati. Keluar dari sini sekarang juga. Tanya. Para kekasih tak tahu malu sialan itu. Aku bersumpah. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Cuci leher kalian bersih-bersih, dan tunggu aku. Tuan Mudawan, aku punya tawaran kolaborasi. Aku ingin tahu apakah kamu akan tertarik. Mereka telah menangkap Ji Yunfei, cepat datang. Bantu aku melacak lokasi Yunfei, cepat. Ikan. Kalian berani-beraninya menyentuh wanitaku. Hari ini aku akan memastikan kalian keluar dari sini dalam keadaan horizontal. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan mendekat. Aku akan menembak. Itu, Huojun. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Jika kamu memprovokasiku, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan hidup di Hangzhou. Apa kamu percaya padaku? Keluarga Wang. Apa nilainya keluarga Wang? Aku akan melawanmu sampai mati. Aku memberitahumu. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyentuh wanitaku. Tolong. Pembunuhan. Huojun, jika kamu datang terlambat sedikit saja, aku akan. Yunfei, aku minta maaf. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Ayo pergi. Huojun. Bajingan ini The film was translated and narrated telah by melumpuhkan M putraku. Media. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Waktu yang tepat. Segera sebarkan berita itu. Aku ingin memasukkan ke daftar hitam Grup G. Biarkan kelompok orang yang tidak tahu diri itu benar-benar dipermalukan. Mereka tidak akan bisa bertahan di Hangzhou. Aku ingin mereka tahu konsekuensi memprovokasi keluarga Wangku. Ya Tuan. Ada satu hal lagi. Orang yang sebelumnya mendukung keluarga Ji. Selebritas wanita itu. Qin Xiao bilang dia ingin bertemu denganmu. Dia sudah berada di luar pintu. Baiklah, biarkan dia masuk. Ya Tuan. Hancurkan tempat ini untukku. Ya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di sini? Jadi ada orang lain di ruangan ini. Kau mungkin tidak tahu tapi sekitar sini sudah dibeli oleh keluarga Wang kami. Gedung ini sekarang juga milik keluarga Wang. Jika kau tahu diri, cepatlah keluar. Kalianlah yang seharusnya keluar. Selagi aku masih punya kesabaran, aku akan memberimu waktu 3 detik. 3, 2, 1.
hanya berdasarkan dirimu. Karena kau sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Dua orang yang berani menentang atasan mereka. Aku adalah dewa perang nomor 1 Huaxia. Pewaris grup Jinhai. Jika kamu berani melangkah maju 1 langkah lagi, mati tanpa ampun. Grup Jinhai. Dewa perang nomor 1 Huaxia. Apa kau sudah gila? Tangkap dia. Mencari mati. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau macam-macam, Ji Yunfei, seumur hidupmu, kau bisa lupakan untuk melihat. Apa yang kamu lakukan pada Yunfei? Kau ingin tahu kan? Aku akan memberitahumu di kehidupanmu selanjutnya. Bicara. Aku akan bicara. Keluarga Ji sudah masuk daftar hitam. Ji Yunfei diculik oleh tuanku. Apa yang kamu katakan? Direktur Wang, tolong. Tolong ampuni kami. Tolong lepaskan keluarga Ji kami. Ya. Selama kamu bisa mengampuni kami, semua orang di keluarga Ji bersedia melayanimu dengan tekun. Aku juga tidak ingin memasukkanmu ke daftar hitam. Salahkan saja putri baik yang kau besarkan dan menantu baik yang dia temukan. Jika kau bersikeras agar aku mengampunimu, itu bukan tidak mungkin. Namun, Dasar bajingan. Apa yang ingin kamu lakukan? kau dan Huo Jun telah melukai putraku. Dia hancur seumur hidupnya. Wanita kotor dan keji itu. Kau harus bertanggung jawab atas dirinya. Ayah, lepaskan aku. Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah menikahi putraku, atau The Aku film akan was membunuh sampah tak translated berguna and itu. narrated Jangan by sakiti Emily Huo Jun. Duck. Aku akan menandatanganinya. Yunfei, jangan tanda tangani itu. Sampah tak berguna. Beraninya kau merusak rencanaku. Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk membayar kembali kejantanan putraku. Itu karena putramu sendiri mencari mati. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Kau, Kamu apa? Ji Chongshan. Apakah ini menantu hebat yang kau temukan? Entah serahkan dia. Atau ganti rugi putraku. Dengan 200 juta biaya pengobatan. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Jimu benar-benar menghilang dari Hangzhou. Gadis celaka, apa kau mendengarku? Cepatlah. Dan tanda tangani dokumen ini. Keluarga Wang adalah klan besar. Bagi mereka untuk menyukaimu adalah berkah yang kamu peroleh di kehidupan lampau. Apa gunanya dia bagimu? Dia bahkan tidak pantas membawakan sepatu tuan muda Wang. Huo Jun telah banyak membantu keluarga Ji. Bagaimana kamu bisa membicarakannya seperti itu? Makhluk jahat, kurasa otakmu sudah ditendang keledai. Bagaimana mungkin kau membela sampah ini? Reputasi keluarga Ji benar-benar hancur. Jika aku tahu kau seperti ini, seharusnya aku mencekikmu di buayan saat kau masih kecil. Diam. Bukankah itu hanya 200 juta? Aku akan membayarnya. Kamu sampah tak berguna, kamu bisa menyediakan 200 juta. Omong kosong, apa yang kamu banggakan? Apakah kamu gila? Aku ragu kamu seumur hidup ini bahkan tahu berapa jumlah 200 juta itu. Huo Jun, jangan mencoba untuk berani. Aku akan mencari cara untuk meminjam uang dari bank. Kau berharap selama aku di sini, seluruh Hangzhou tidak akan ada satupun ban yang berani meminjamkan uang kepadamu, kecuali jika kamu menggunakan pinjaman rentenir. Dasar bajingan tua, beraninya kamu bicara seperti itu. Siapa bilang aku tidak bisa menyediakan 200 juta uang di kartu ini? Cukup untuk membeli seluruh Huaxia. Apakah kamu bodoh? Kartu ini eksklusif untuk direktur, hanya dimiliki oleh grup Jinhai. Benar. Aku adalah presiden grup Jinhai. Kau sudah gila.
Kalian ini sampah macam apa? Mengaku sebagai Presiden grup Jinhai. Tepat sekali, sampah. Kamu hanya pantas memungut sampah di selokan. Pergi periksa. Biarkan dia mati mengetahui kebenarannya. Jika kartu ini palsu, aku akan mengebirimu hari ini. Pistol ini sebenarnya ada di tangannya. Jika kartu ini asli, aku ingin kamu di jalanan, menampar dirimu sendiri, sambil berlutut dan meminta maaf pada Yunfei. Jika kartu ini asli, lupakan soal meminta maaf di jalanan. Kau bahkan bisa memanggilku ayahmu tidak masalah. Tuan, kartu ini ternyata asli. Tidak mungkin. Kartu ini, dia pasti mencurinya dari grup Jinhai. Aku benar-benar merasa jijik melihat ekspresi wajahmu itu. Apakah kau tahu? Sudah berapa tahun kami berada di Hangzhou, dan seberapa kuat kami? Biar ku beritahu, lupakan ketua grup Jinhai. Bahkan dewa perang nomor 1 Huaxia hanya pantas menjilat sepatuku. Sehebat itu. Kalau begitu katakan padaku siapa kekuatan di belakangmu. Kehidupan selanjutnya. Wanita kotor dan keji itu. Aku akan mengirimmu pergi duluan. Yunfei, hati-hati. Huo Jun, kamu baik-baik saja? Kau ingin buru-buru mati duluan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku memberitahumu. Aku tidak peduli siapa kekuatan di belakangmu. Jika kamu berani menyentuh wanitaku, hanya ada The satu film was konsekuensi. translated and Kematian. narrated by M Media. Huo Jun, bagaimana lukamu? Mari kita ke rumah sakit. Bukan apa-apa, luka ringan ini, bukan masalah besar. Rompi anti peluru. Huo Jun, siapa kamu sebenarnya? Aku akan berterus terang. Sebenarnya dewa perang nomor 1 Huaxia. Dan juga pewaris grup Jinhai. Itu tidak mungkin. Apakah kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Kartu itu dipinjam dari orang lain. Mengatakan hal-hal itu juga untuk menyelamatkanmu. Ini semua karena kamu si pembawa sial ini. Yang menyeret keluarga Ji kami ke dalam kebangkrutan. Dan bahkan menyinggung keluarga Wang. Sampah tak berguna. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku mencekikmu saat kau masih kecil. Tepat sekali. Wanita keji pantas bersama anjing. Abadi. Ibu dan ayah, kata-kata kalian keterlaluan. Kau sampah yang menyeret keluarga Ji ke bawah. Membiarkanmu tinggal di keluarga Ji sudah merupakan bantuan besar bagimu. Dan sekarang kau mencari masalah. Aku memberitahumu, jika kau tidak menemukan cara untuk mendapatkan perusahaan kembali, jangan tinggal di keluarga Ji kami lagi. Perusahaan dan keluarga Ji adalah harta keluarga yang kakek tinggalkan untukku. Kalian tidak punya hak untuk memutuskan apakah aku harus tinggal atau pergi. Sekarang keluarga Ji diputuskan olehku dan ayahmu. Kalian berdua. Yunfei, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menyelesaikan ini. Kamu tidak punya hak bicara. Kamu sampah yang hanya tahu cara mencuri. Huo Jun tidak mencuri apapun, dia. Jangan khawatir hanya untuk perusahaan belaka. Besok aku akan menebusnya dari ban. Jangan bicara besar dengan mata terbuka lebar. Hanya menggerakkan bibirmu. Tidak akan mengembalikan perusahaan. Berhentilah menyombongkan diri kemana-mana sepanjang hari. Seorang udip yang belum pernah melihat dunia. Huo Jun, apakah kamu benar-benar yakin bisa mendapatkan perusahaan itu kembali? Jangan khawatir. Besok aku akan sepenuhnya dan seutuhnya membawanya kembali untukmu. Sampah. Besok seluruh keluarga kita akan pergi ke bank untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Sampah itu seharusnya tidak membual lagi. Dia tidak akan berani muncul. Sudah kubilang padamu si tak berguna itu. Semua yang dia katakan adalah bohong. Ji Yunfei. Lihatlah pengecut yang kau temukan. Tunggu saja sampai hari. Kau harus mengemis makanan di jalanan bersamanya. Huo Jun bukan orang seperti itu. Kalau begitu buat dia muncul. Aku menasihatimu, kamu harus segera menceraikan berandalan tak berguna ini dan melayani Tuan Muda Wang selama sisa hidupmu. Siapa bilang aku tidak berani datang? Huo Jun, dia benar-benar ada di sini. Karena kau ada di sini.
Mengapa kau tidak cepat pergi dan merebut kembali grup G? Jangan lupakan apa yang kau janjikan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja aku ingat. Bukankah ini dari grup G yang terkenal? Nona Ji Yunfei. Ada urusan apa kau di sini? Kami di sini untuk mengambil kembali apa yang digadaikan di sini. Grup G. Grup G. Kalian semua sudah diselokan. Tikus abu-abu yang bahkan hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Dan kau masih menginginkan grup G. Baiklah. Panggil aku kakek. Dan jika aku sedang senang hari ini, aku bahkan mungkin membantumu memproses dokumennya. Kau sampah tak berguna. Bahkan jika keluarga Ji kami jatuh miskin, bukan tempatmu untuk memperlakukanku seperti ini. Dengarkan baik-baik kau bocah. Kau sebaiknya menjaga dirimu. Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Hangzhou. Hei, bagus sekali. Ibu dan ayah jangan khawatir dulu. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Apa pangkat penanggung jawab kami? Kau pikir kau bisa bertemu mereka kapanpun kau mau? Aku peringatkan kau. Aku kenal atasanmu. Chen Jiangyi. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu dipecat segera? Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Aku juga bisa bilang Chen Jianghe adalah adik laki-lakuku. Jika kau bisa memanggilnya ke sini, aku akan memanggilmu kakak. Chen Jiangyi. Dalam 10 menit. Segera datang ke Bangkuanan untuk menemuiku. Kau terdengar meyakinkan saat menyombongkan diri. Apakah ini membuang atau tidak? Kau akan tahu sebentar lagi. Jika kau benar-benar bisa The memanggilnya film ke was sini, translated and narrated by lupakan soal Media. membuatku dipecat. Aku bahkan akan merangkap di bawah kakimu. Aku juga bisa melakukannya, bukan? Baiklah, kau mengatakannya sendiri. Tuan Hua, saya minta maaf karena terlambat. Tuan Hua adalah tamu terhormat. Apakah kau buta? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Hua dan Nona Ji. Apakah kau ingin mati? Tuan Hua, mohon maafkan pelanggaran saya. Saya buta. Saya minta maaf, mohon maafkan saya. Tuan Hua, saya gagal mengawasi bawahan saya dengan benar. Mohon hukum saya, Tuan Hua. Tidak apa-apa, kau tidak perlu menghukum dirimu sendiri. Tuan Hua, orang ini. Bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Sedangkan aku selalu menepati janjiku. Aku bilang aku akan membuatnya dipecat segera. Jadi kau harus memecatnya. Diusir dari Hangzhou dan tidak pernah diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan perbankan lagi. Direktur Chen, mohon bantu saya memohon. Tuan Hua, saya menanggung orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Apa yang Tuan Hua katakan? Apa kau tidak dengar dengan jelas? Keluar. Ya. Tuan Hua, apa tujuan kunjungan Anda kali ini? Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang digadaikan di sini. Grup G dan Villa Yunfei. Ya, bawahan Anda mengerti. Saya akan segera mengatur orang untuk menanganinya. Seperti yang diharapkan dari Direktur Chen, dia menyelesaikan masalah hanya dengan satu kalimat. Tidak seperti sampah itu, yang berpura-pura setiap hari, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Si tak berguna ini. Jika dia bisa melakukannya, penjaga gerbang Direktur Chen, tidak ada yang akan mempekerjakannya. Bersikaplah masuk akal, dan pergilah lebih cepat. Grup G. Kalian berdua bodoh. Apakah kalian tahu siapa yang baru saja kalian maki? Tuan Hua adalah Chen Jiangyi. Cukup. Aku memberitahumu. Jika bukan Bimi Yunfei, aku tidak akan membantu kalian berdua. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Ayo pergi. sekumpulan bajingan itu. Mata buta ini. Benar-benar tercela. Anda adalah dewa perang generasi ini. Menahan hinaan mereka di sini. Saya merasa dirugikan hanya dengan melihatnya.
Itu tidak penting. Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? Dana kedua keluarga ini mengalir ke rekening yang sama. Tapi rekening itu dienkripsi di luar negeri. Untuk menyelidikinya secara menyeluruh, dibutuhkan lebih banyak waktu. Tapi apa? Simang yang Anda singkirkan sebelumnya itu juga terhubung dengan rekening ini. Apa? Apa yang kau coba lakukan? Tidakkah kau tahu? Kataku adalah tuan singa penyelundup senjata terbesar di dunia bawah tanah Jisoo. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Ayo Kakak J. Aku tidak tahan lagi. Kakak J. Adikku Yunfei. Aku menitipkannya padamu. Kakak J. Bertahanlah. Kau menyelamatkan hidupku. Aku harus hidup untuk membawamu kembali. Dan balas dendam untuk saudara-saudara kita yang gugur. Baiklah, aku janji padamu. Tapi kau harus bertahan. Kakak J, hei Kakak J. Kakak J. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Yunfei dengan baik. Temukan pengkhianat ini. Dan balas dendam untukmu dan para prajurit yang gugur. Huojun ini benar-benar membuatku tuan muda ini, di depan begitu banyak orang, kehilangan muka. Jika aku tidak membunuhnya, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Tepat sekali. Dan ada juga wanita keji itu Ji Yunfei. Kita tidak bisa membiarkan mereka berdua lolos. Aku sebenarnya punya cara untuk melampiaskan frustrasi ini. Cara apa? Selama kita menghancurkan proyek ini, apakah kita masih takut pada Ji Yunfei dan orang tak berguna itu? Tidak bisakah mereka diusir dari keluarga Ji? Aku sebenarnya punya cara The film was translated untuk and melampiaskan narrated frustrasi by ini. M-Media. Cara apa? Selama kita menghancurkan proyek ini, apakah kita masih takut pada Ji Yunfei dan sampah tak berguna itu? Tidak bisa diusir dari keluarga Ji. Kau lagi. Kau sebenarnya siapa? Kau pria yang keras kepala. Kau benar-benar tidak mempan dengan alasan. Aku peringatkan kau. Aku tidak peduli apa tujuanmu datang ke sini. Jika kau berani menyakiti Yunfei, aku akan membuatmu menyesal karena hidup di dunia ini. Aku adalah selebriti wanita populer. Jika kau berani bunuh aku, Mengancamku. jadi kenapa kalau aku populer? Sedangkan aku, hal yang paling tidak kutakuti adalah ancaman. Silakan coba aku. Kau gila. Ji Yunfei tidak mampu berhasil. Orang bodoh yang hanya merusak segalanya. Dokumen sepenting itu. Bagaimana mungkin kau bisa menghilangkannya? Aku benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Kau benalu tak berguna. Sudah kukatakan sejak lama, dia tidak pantas mengambil alih proyek ini. Sekarang lihat apa yang terjadi.
Semua dokumen hilang. Jika kau membiarkan aku mengambil alih proyek ini lebih awal, semua masalah ini tidak akan terjadi. Sebenarnya apa yang kau coba lakukan untuk mencelakai keluarga Ji? Sampai sejauh mana? Sebelum kau merasa puas, tanggung jawab atas insiden ini ada padaku. Aku akan mencari solusi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Memberimu kesempatan. Siapa yang akan memberi kesempatan pada keluarga Ji? Satu-satunya cara sekarang adalah kau melepaskan posisi direktur dan keluar dari keluarga Ji. Aku akan mencari cara untuk mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Perusahaan tidak punya waktu untuk menunggumu, Paman Tertua. Kurasa kita harus melakukan ini saja. Mari kita lakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah sampah ini harus pergi atau tetap di sini. Kalau begitu semuanya, angkat tangan jika kalian setuju Ji Yunfei harus tetap tinggal. Aku telah berkorban begitu banyak untuk keluarga Ji. Kamu menendangku saat aku sedang jatuh. Kamu akan menghadapi pembalasan. Apakah ini balasan? Sekarang kau sudah bukan lagi anggota keluarga Ji. Seluruh perusahaan sekarang ini milikku Ji Siwan. Sekarang cepatlah dan bawa suamimu yang tidak berguna itu dan pergi mengemis di jalanan. Jika kau memohon padaku sekarang, aku mungkin masih berbelas kasihan dan memberimu 1 yuan. Yang seharusnya keluar dan memohon adalah kau. Kau orang. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Nama di sini adalah Ji, bukan Huo. Bukan sembarang tikus dari selokan. Bisa mencampuri urusan di sini dan mengatakan beberapa patah kata. Ji Siwan. Jika aku ingat dengan benar, kamu juga bertanggung jawab atas proyek ini. Jika data proyek hilang, kamu juga harus menanggung tanggung jawab yang sesuai. Jangan berpikir bahwa hanya karena Direktur Chen mendukungmu, kau bisa bertindak sembarangan. Kau pikir kau ini siapa? Ini belum giliranmu untuk bicara. Ji Yunfei kehilangan data. Apa hubungannya denganku? Berhentilah mencoba menimpakan kesalahan padaku. Wajah ibu dan anak ini benar-benar menjijikkan. Jika aku bilang, aku bisa menemukan pencuri yang mencuri data itu. Apa yang kamu rencanakan? Tentu saja aku akan membuat orang itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Siapapun yang berani menyentuh kepentingan keluarga Ji kita tidak akan berakhir dengan baik. Kalau begitu aku harap kamu bisa menepati janjimu. Huo Jun, apa maksudmu dengan itu? Si tidak berguna itu berpura-pura lagi. Berlagak seolah kau sudah tahu siapa yang mencuri data. Hei, apa kau tidak takut? Kau akan berpura-pura sampai mati suatu hari nanti. Data itu, dialah yang mencurinya. Kau bicara omong kosong. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa aku mencurinya? Kalian pasangan pria dan wanita mencoba menelan seluruh aset keluarga Ji. Benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Kau berani memfitnah putraku. Jika kau ingin terus tinggal di keluarga Ji, bermimpilah. Tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati, kan? Huo Jun, kapan kamu memasang pengawasan di kantorku? Baru-baru ini. Untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Video ini pasti kau yang merekayasa. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Pasti kalian berdua yang mencuri dari diri kalian sendiri. Ini adalah laporan yang memverifikasi keaslian video. Aku yakin siapapun yang punya otak bisa memahaminya sekilas. Kau keturunan jahat. Beraninya kau mencuri data proyek. Apa kau bosan hidup? Kakak, semua ini gara-gara si idiot Ji Jiaming. Dia memaksa kami melakukan segalanya. Kami tidak mau. Ya, Paman. Aku juga terpaksa melakukannya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kau bajingan. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ayah, tidakkah menurutmu apa yang kamu lakukan ini berlebihan? Berlebihan diam. Jika bukan karena kau kehilangan data, apakah aku bisa memberinya kesempatan? Tanya. Kau orang tua, The film was translated kamu benar-benar and pandai bermain narrated standar by ganda. M Media. Wajah kalian anggota keluarga Ji benar-benar menjijikkan. Kemampuan untuk menarik kembali perkataan ini pasti diwariskan. Aku tahu kamu akan ingkar janji. Jadi aku merekamnya terlebih dahulu. Dan aku sudah menelepon polisi. Beberapa orang tinggal menunggu untuk makan makanan penjara. Ji Siwan.
Bicaralah, urusan apa yang kamu miliki denganku? Yunfei, beberapa hari terakhir ini, aku telah merenung dalam-dalam. Itu adalah kesalahanku sebelumnya. Sebagai pamanmu, paman menyesal atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku minta maaf padamu. Aku harap kau bisa memaafkan pamanmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Kamu benar-benar membiusku. Wanita bodoh. Bagaimana lagi aku bisa membuatmu merasa nyaman tanpa membiusmu? Keluarlah. Wanita ini milikmu sekarang. Beri dia pelajaran yang keras untukku. Jangan khawatir. Gadis ini cukup menarik. Tuan muda ini harus menikmatinya sepenuhnya. Huojun, lihat saja baik-baik saat wanitamu sendiri diurus oleh orang lain. Bantu aku melacak Yunfei. Cepat. Sudah ditemukan. Nyonya muda ada di Hotel Sibang. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku kesepian. Aku akan mengurusmu. Lepaskan aku. Yunfei. Beraninya kamu. Berani menyentuh wanitaku. Huojun, selamatkan aku. Beraninya kau merusak rencanaku. Kau mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir, aku di sini. Sekarang semuanya baik-baik saja. Bajingan. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Itu adalah Ji Jiaming. Dia memberiku uang untuk membuatku memperkosa wanita ini. Ji Jiaming. Dia lagi. Aku akan membunuhnya kali ini. Yunfei, ayo kita pergi. Bukankah ini sampah penambang batu bara yang bau itu berdandan seperti orang yang layak? Tapi bagaimanapun juga, itu tetap tidak bisa menutupi sifat murahan dalam dirinya. Beraninya kau tanpa malu menunjukkan wajahmu untuk menghadiri acara seperti ini. Kamu. Kamu berani muncul. Kenapa aku tidak bisa? Kau sampah tak berguna. Tidak peduli apa yang kau katakan. Aku masih anggota keluarga Ji. Bisakah sampah sepertimu dibandingkan denganku? Kenapa kau tidak pergi kencing dan melihat wajahmu? Memanggilmu sampah adalah penghinaan bagi sampah. Kau lebih rendah dari segalanya. Ji Jiaming. Ini adalah konferensi pers dari Grup Ji. Bukankah kau sudah diusir dari perusahaan? Kenapa kau masih berkeliaran di sini? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Kurang ajar. Ini adalah pamanmu. Begitukah caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Kau bajingan. Bodoh. Panggil mereka jika kau berani. Tempat ini penuh dengan reporter. Selama kau berani memanggil mereka, aku jamin besok pagi. Berita utama, semuanya akan berisi informasi negatif tentangmu. Aku akan menghancurkan reputasimu. Sehingga kau tidak akan pernah bisa pulih. Kau. Kiji dan tercela. Yunfei. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan bajingan keji ini berhasil. Hari ini aku, atas keberhasilan Litbang Proyek Direktur Ji, aku telah secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Tunggu saja untuk menerima informasinya. Ji Jiaming. Trik apa yang kamu coba lakukan sekarang?
Aku tidak percaya grup Ji yang bermartabat benar-benar memiliki orang seperti ini. Menolak Tuan Muda Wang. Masih keras kepala ingin tidur dengan berandalan tak berguna. Otaknya pasti sudah terbentur pintu. Itu sama sekali tidak benar. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku... Anak durhaka. Lihat kekacauan yang kau buat. Kau sebaiknya mati saja. Kau jalan tak tahu malu. Jalan kecil. Aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan hal tak tahu malu. Itu tidak benar. Aku memberitahu kalian semua. Yunfei tidak bersalah. Bajingan ini menjebaknya. Apa kau pikir tempat ini seseorang masih akan percaya kata-katamu? Itu hanya diselingkuhi bukan? Bukan berarti mengatakan, mengakuinya berarti kau bukan laki-laki lagi. Apa yang kamu bicarakan? Wanita murahan seperti Ji Yunfei ditiduri 1000, ditunggangi 10.000. Mempertahankannya di keluarga Ji, benar-benar memalukan dan aib, kakak tertua. Demi kebaikan keluarga kita harus mengusirnya dari keluarga sesegera mungkin. Kau anak durhaka. Hari ini aku harus. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kamu keluar dari sini dalam keadaan terbujur kaku. Enya. The film was translated and narrated by Kau M. pikir kau Media. ini siapa? Berani berbicara kepada kami seperti itu? Tepat sekali. Seorang pria, hidup dari wanita. Tanpa keluarga Ji, kau bukan apa-apa. Siapa tahu, kau mungkin masih menggali batu bara di parit bau. Ini tidak ada hubungannya dengan Huo Jun. Jika kau punya masalah hadapi aku. Kau wanita bau. Kau sangat suka melindungi penambang batu bara bau ini. Apakah matamu buta? Atau bagaimana? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini kau harus pergi tanpa apa-apa. Atau menceraikan sampah ini. Dan pergi melayani Tuan Muda Wang. Mengingat kita adalah paman dan keponakan. Aku sebenarnya telah menemukan jalan keluar untukmu. Berdasarkan bagaimana kau diranjang, seperti ikan di air. Setelah meninggalkan keluarga Ji, kau bisa mendapatkan uang menggunakan keterampilan ini. Dasar bajingan. Katakan itu sekali lagi, jika kamu berani. Katakan 100 kali. Kau tetap hanya sampah yang didukung oleh seorang wanita. Sekarang apa? Kau ingin memukulku? Kamu ini apa? Kau sampah tak berguna. Beraninya kau? Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Melebih-lebihkan diri sendiri. Enya. Aku memberitahu kalian semua. Yunfei adalah wanitaku. Jika aku sekali lagi mendengar dari mulut kalian sesuatu yang merugikan tentang dia, ini akan menjadi nasib kalian. Ayo pergi. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Panggil ambulans. Aku bertanya-tanya mengapa tiba-tiba aku mencium bau asam dan busuk. Ternyata itu kau sampah ini lagi. Benar-benar menjijikkan. Tepat sekali. Benar-benar menjijikan. Dia dan Direktur Ji diundang olehku. Jika sampah sepertimu bisa berada di sini, kenapa kami tidak bisa datang? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nona Cheng. Mampukah kau membeli hadiah yang layak? Hadiah yang diberikan Direktur Wang kepada Nona Cheng adalah ukiran batu cedar merah senilai 60 juta. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau tidak akan mampu membelinya. Lihat ini. Suami tak berguna macam apa yang kau temukan. Dia bahkan tidak menyiapkan hadiah. Sampah tak berguna. Tentu saja aku menyiapkan hadiah. Kau tidak hanya memungut sepotong sampah di pinggir jalan hanya untuk memenuhi jumlah kan. Apa yang aku siapkan adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Hanya saja masih dalam perjalanan. Dan akan segera tiba. Sepertinya begitu. Kau mampu membeli hadiah semahal itu. Matahari pasti terbit dari barat. Huo Jun berhenti bicara. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan muda. Tuan muda. Nona Chen, ini adalah sesuatu yang aku pesan khusus untukmu. Dari luar negeri. Sebuah gelang giok darah yang luar biasa.
Kukira itu adalah hadiah yang berharga. Ternyata itu hanya sepotong sampah ini. The film was Beraninya kau translated memberikan and ini kepada Nona narrated Cheng? by M Media. Tepat sekali. Jika kau memberikannya kepada Direktur Wang sebagai batu loncatan, dia akan mengeluh kakinya sakit. Barang milikku ini adalah gelang giok darah yang tak ternilai harganya. Ini cukup untuk membeli 3 kota. Keluarga Wangmu menggadaikan segalanya pun tak cukup untuk membelinya. Udi. Gelang yang rusak. Dan kau mengklaimnya bernilai 3 kota. Kau bisa terus membual. Si malang itu. Jangan bilang, milikmu palsu. Omong kosong. Yang milikku ini adalah gelang giok darah asli. Kalau begitu, jika kau punya kemampuan, bisakah kau tunjukkan buktinya? Wang Kang, jangan keterlaluan. Kamu mau bukti begitu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kau penggali batu bara yang bau. Kau sedang berakting kan? Kau bahkan punya sertifikat penilaian. Jangan bilang itu palsu kan? Apakah itu asli atau tidak? Kamu akan tahu jika memeriksanya sendiri. Baiklah. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Tidak mungkin. Sertifikat penilaian ini ternyata asli. Kau pasti mencurinya. Jika kamu sendiri kurang mampu, jangan salahkan orang lain. Berbicara padaku seperti ini. Ji Chongshan. Apakah ini menantu baikmu? Aku akan membekukan semua aset keluarga Ji. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Wangku. Bajingan. Siapa yang memberimu keberanian? The film was Beraninya kau berbicara translated kepada and Direktur Wang seperti narrated itu. by M Cepat Media. berlutut dan minta maaf. Kamu ingin membekukan aset keluarga Ji, kan? Baiklah. Coba saja. Aku akan membuat keluarga Wangmu menghilang dari dunia ini. Bagus. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Halo. Bekukan semua aset dan properti keluarga Ji untukku. Direktur Wang, bank kami memiliki peraturan yang jelas. Anda tidak memiliki wewenang ini. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Kau tidak ingin bekerja di bank ini lagi. Jadi kenapa kalau aku tahu? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang menyuruhmu menyinggung orang penting yang seharusnya tidak kau singgung? Jika Anda mengganggu pekerjaan kami lagi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Apa? Bukankah kamu bilang akan membekukan aset keluarga Ji? Sepertinya kekuatan keluarga Wangmu tidak terlalu hebat. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menempel pada Chen Jianghe, kau bisa merajalela di Hangzhou. Saat ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Serang. Duojun, bukankah kau seharusnya menjadi petarung hebat? Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Aku ingin melihat, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan itu? Aku akan memastikan bahwa sebelum kau mati, kau melihat bagaimana wanita itu mati. Jangan khawatir, Yunfei memilikiku. Tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuhmu. Masih pamar di saat seperti ini. Serang. Hui Jun, hati-hati. Yunfei, Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. membuatku menyerah. Kau pasti sedang bermimpi. Kau berani menyentuhku. Kau tahu, selama bertahun-tahun ini, keluarga Wangku di Hangzhou memiliki kekuatan asing yang mendukung kami. Kekuatan asing. Siapa kekuatan asing yang kau bicarakan ini? Gas tidur. Itu dia.
Membiarkan kedua orang itu kabur. The film was Lain kali aku translated benar-benar and tidak akan membiarkan narrated mereka by lolos. M Media. Yunfei. Ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Tuan Hu mohon tenang. Nyonya sekarang sudah keluar dari bahaya. Terima kasih dokter. Sampah-sampah ini berani melukai Yunfei. Aku akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Aku akan memberitahumu konsekuensi melukai Yunfei. Guna. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sesederhana itu. Apa gunanya kekaisaran mempertahankanmu? Permintaan maafku komandan, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti akan menghapus rasa maluku yang sebelumnya. Lupakan saja. Biarkan bajingan itu melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Dewa Perang Huaxia. Setelah hilang, selama bertahun-tahun, dia muncul kembali. Aku beri kau 10 hari untuk melenyapkan ancaman ini. Kalau tidak, kau bisa siapkan pemakamanmu sendiri. Ya, Ayo. Sudah dengar. Di perjamuan penyambutan ini, Dewa Perang nomor 1 Huaxia kita juga datang. Direktur Wang benar-benar mengesankan. Bahkan tokoh besar seperti Dewa Perang bisa diundang ke sini. Jika nanti Anda sukses, Anda harus mengajak saya. Direktur Wang mohon, jaga saya. Mohon jaga saya. Dewa Perang telah tiba. Di Yunfei. Hari ini jamuan penyambutan Tuan Singa dan kau berani masuk membawa cacing bau ini. Dan kau berani melangkah masuk ke sini, membawa cacing menjijikan ini. Apa kau hanya mencoba membuat kami jijik? Ya, kau sengaja mencoba membuat kami muak. Kau adalah pemandangan yang mengganggu. Aku adalah Dewa Perang nomor 1 Huaxia. Hanya dia. Dewa Perang nomor 1 Huaxia. Lebih cocok disebut cacing nomor 1. Delusimu tidak bisa disembuhkan. Benar-benar tidak tahu malu. Sampang. Di keluarga Ji kami. Setelah menumpang hidup pada kami begitu lama, kau masih bicara begitu keras. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Kau benar-benar berani berpura-pura menjadi Dewa Perang. Berhenti bicara omong kosong. Aku benar-benar Dewa Perang. Karena kau mengaku sebagai Dewa Perang, maka aku sebagai tuan rumah akan memberimu hadiah besar. Karena kau adalah Dewa Perang, maka minumlah secangkir Wang Fine Brew ini. Kau sudah keterlaluan. Kalau begitu kau minumlah untuknya. Kau, Bagaimana jika aku tidak meminumnya? Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau menolak bersulang dan memilih hukuman minum. Kau berani memukulku. Tunggu sampai Tuan Singa tiba. Aku akan memberitahumu siapa yang benar-benar berkuasa di Huaxia. Hanya seorang Tuan Singa. Dia tidak pantas mendapatkan perhatianku. kau menyombongkan diri begitu banyak, apa kau tidak takut disambar petir? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sampah tak berguna. Kau pikir kau siapa? Dan masih berpura-pura menjadi Dewa Perang. Kau hanyalah seekor anjing sialan. Aku memberitahumu. Selain menjadi Dewa Perang nomor 1 Huaxia, aku juga pewaris grup Jinhai. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Huo dari grup Jinhai adalah keluarga terkemuka Huaxia? Bagaimana mungkin pewarisnya adalah kau? Sampah ini. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Benar. Kenapa dia ada di sini? Tuan Singa. Kami akhirnya menunggumu. Ayo silakan ambil tempat duduk utama. Pelayan tunggu apa lagi? Cepat sajikan anggur terbaik untuk Tuan Singa. Kau sebenarnya Tuan Singa. Adikku yang tidak berguna. Aku tidak menyangka, setelah berpisah bertahun-tahun, kau masih menjadi pecundang seperti ini. Tapi kau benar-benar beruntung masih hidup. Aku menghabiskan begitu banyak upaya saat itu, namun aku tidak bisa melenyapkanmu. Apel. Apakah pecundang ini benar-benar seseorang dari keluarga Huo dari grup Jinhai? Huo Chon. Apakah kau mencuri barang-barang itu saat itu dan menyebabkan kematian 100.000 prajurit? Jadi kenapa kalau iya? Apa kau serius berpikir untuk melawanku sampai mati? Hentikan lamunan sialanmu.
Aku sudah berurusan dengan senjata api itu selama bertahun-tahun, mengumpulkan cukup banyak jaringan. Bahkan bajingan dari negara barat itu, mereka masih harus menunjukkan rasa hormat padaku. Aku menasihatimu sebelum aku bertindak untuk menyerahkan posisi keluarga Huo, pewaris. Kemudian kemasi barang-barangmu dan Inyam. Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk bertemu saudara-saudaramu di dunia bawah. Hari ini aku akan menggunakan nyawa anjingmu untuk memberi penghormatan kepada arwah 100.000 prajurit di surga. Kau sampah mati, jadi kau hanyalah bajingan yang dipungut dari jalanan. Aku akan menembakmu sampai mati. Tuan Singa bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kau ini siapa Nyahla? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tidak. Kau berandal, jika kau membunuhku hari ini, kau juga tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Apa kau pikir aku akan datang sendirian? Sendirian ke perjamuan semacam ini? Apa maksudmu? Pengawal, kepung tempat ini untukku. Jangan biarkan satu orang pun melarikan diri. Kalian para bajingan. Kalian masih ingin mengambil nyawaku. Hari ini kalian harus bersiap untuk membayar kejahatan kalian dengan kematian. Siap mati. Hati-hati. Lin Fei, Kau mundur dan biarkan Tuan Singa dan aku pergi duluan. Tuan Singa, Anda pergi duluan. Pergi-pergi. biarkan mereka pergi. Kau bajingan kecil. Aku mengaku kalah hari ini. Lain kali aku menangkapmu. Aku pasti akan melenyapkanmu. Bergerak lari. Aku tidak menyangka kau adalah dewa perang. Segalanya menjadi lebih menarik. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yun Fei, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. The film was translated and Lin Fei. narrated by M Media. Aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membuat mereka yang melukaimu membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Anjing Huajun itu, dia benar-benar berani memasang jebakan untukku. Suatu hari, aku akan menguliti anjing itu hidup-hidup untuk membalas penghinaan hari ini. Tapi Huajun ini sangat licik. Dia tidak mudah dihadapi. Itu karena kamu sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengatasi pria itu. Bukankah dia sangat peduli pada wanita itu bernama Ji Yunfei? Ikat dia dan bawa dia ke sini. Aku ingin dia merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintainya. Tuan Singa, saya mengerti. Yun Fei, Yun Fei. Ji Yunfei, wanita itu sekarang ada di tanganku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, datang sendirian ke gedung terbengkalai di pinggiran barat. Jika kamu berani bermain trik apapun, besok aku akan membiarkan seluruh dunia melihat bagaimana wanita ini mati. Bajingan. Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, mari kita lihat. Kamu kejam. Atau haruskah aku menjadi lebih kejam lagi? Lin Fei, Huojun, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Diam. Dasar wanita sialan. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan melucuti pakaianmu. aku memperingatkanmu. Jangan sentuh dia. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Aku menyentuhnya, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Jika kamu ingin menyelamatkannya, baiklah. Tukar dengan nyawamu. Nyawaku. Kau tidak mampu membelinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena keluarga Huo mengadopsimu, kamu telah menemukan pendukung yang kuat. Kamu hanyalah seseorang yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungmu sendiri. Jika kau punya nyali, katakan itu lagi. Baiklah, aku bisa mengatakannya 100 kali. Aku adalah anak buah Tuan Singa. Tuan Singa, aku benar-benar tidak menganggapnya serius.
Apakah kamu tahu siapa Tuan Singa? Dia adalah bawahan dari Dewa Perang nomor 1 Huaxia. Menyinggung Tuan Singa berarti menyinggung Dewa Perang. The film was translated and Kenapa aku tidak narrated ingat by kapan M aku Media. mengangkat kalian berdua sebagai bawahan? Kamu hampir mati namun kamu masih berbicara keras. Tunggu. Ada apa takut sekarang? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini? Giok bermotif naga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin Dewa Perang. Tunggu. Aku adalah anak buah Tuan Singa. Menyinggung Tuan Singa berarti menyinggung Dewa Perang. Seperti yang diduga keluarga Wang semuanya adalah sekelompok sampan. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menjual kiriman senjata api itu. Bahkan tidak bisa membunuh Huo Jun. Bersembunyi di luar negeri selama berhari-hari, dan kemudian dihianati oleh bawahannya sendiri. Kurasa Tuan Singa yang legendaris tidak jauh lebih baik daripada sampah. Jangan mendekat. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kamu tiba cukup cepat. 1 langkah lebih dekat, dan aku akan menembak. Jika kau menembak dan membunuhku sekarang, aku jamin, kau bahkan tidak akan meninggalkan ruangan ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan gugup. Aku di sini untuk membahas kerjasama denganmu. Tahun itu negara musuh menyewamu untuk menukar perbekalan militer Huo Jun. Tetapi pada akhirnya kau menipu mereka. Selama kau memberitahuku keberadaan senjata api Bachito, aku akan membantumu melenyapkan Huo Jun. Bagaimana? Selamat bekerja sama. The film was translated and narrated. Wanita sialan itu Cheng Xiao. Dia benar-benar berani menipuku. Setelah aku berurusan dengan kedua orang ini, aku akan berurusan denganmu selanjutnya. Hei! Kedua orang itu masuk ke mobil. Ikuti mereka. Aku akan membunuh kalian semua. Yunfei pegangan yang erat. Huo Jun, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengemudi begitu cepat? Seseorang mengikuti kita. Yunfei, apapun yang terjadi nanti, jangan keluar dari mobil. Huo Jun, apa yang akan kau lakukan? Di luar berbahaya. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Tidak bisakah kamu melarikan diri? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari, kataku. Aku sudah menduga itu kau sejak lama. Kau mencoba segala cara untuk memancingku ke sini. Seharusnya tidak hanya sesederhana ingin membunuhku kan? Aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Apakah kamu tahu di mana ini? Inilah yang kamu dan Cheng Xiao, wanita bau itu, The film telah was cari, yaitu kiriman translated senjata and itu dengan narrated segala by cara. M Media. Kau telah menyakiti begitu banyak orang. Tidakkah kau merasa bersalah? Hati nurani. Kamu berani berbicara tentang hati nurani. Kamu dan kelompok saudara-saudaramu itu, semuanya adalah sekelompok sampan. Bajingan. Jika aku tidak membantaimu sendiri hari ini, aku akan mengecewakan saudara-saudaraku. Lamunan macam apa yang kamu miliki? Kematian sudah dekat bagimu. Mengapa kamu tidak cepat-cepat menyerahkan giok bermotif naga dan posisi pewaris keluarga? Jangan harap. Hanya kalian beberapa orang berpikir bisa menghadapiku. Kamu mencari bencana. Saudara-saudara serang. Tidak.
keluar. Huo Jun, Jangan bergerak. Jika kamu mendekat lagi, aku akan menembaknya. Baiklah. Aku setuju. Kau lepaskan Yunfei. Dasar sampah tak berguna. Aku lihat kamu belum menyadari situasinya. Kamu benar-benar berani menegosiasikan persyaratan denganku. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyakiti Yunfei, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah kamu percaya bahwa tepat di depanmu, aku akan memperkosanya dulu lalu membunuhnya? Kau. Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. jangan dengarkan dia. Tidak. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sampah tak berguna akan mengalami hari seperti ini. Bukankah kamu mengaku sebagai Dewa Perang nomor 1 Huaxia? Mulai hari ini, akulah yang pewaris tunggal keluarga Huo. Dan satu-satunya Dewa Perang. Jangan harap. Bajingan. Kamu memaksaku. Huo Jun, hati-hati. Wanita terkutuk ini. Apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini? Karena aku menyukaimu. Komandan, misiku tidak bisa diselesaikan. Jangan berpikir bahwa kamu seberuntung itu setiap saat. Aku akan meledakkan gudang senjata sekarang juga. Aku ingin binasa bersamamu. Aku ingin lihat. Apakah kau lebih cepat atau senjataku yang lebih cepat? Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Ya, Ya, Ayo pulang. Tuan Huo. The film was Kami sudah translated mengikuti and instruksi Anda narrated by dan M memindahkan Media. semua aset keluarga Wang bersama dengan aset pribadi Huo Chong ke lembaga kesejahteraan. Mengerti. ada satu hal lagi. Katakan saja apapun itu. Komandan negara musuh-musuh mengetahui berita kematian Huo Feng dan Cheng Jiao, serta berita tentang kiriman senjata itu. Karena takut akan pembalasan Tuan Muda di masa depan, mereka secara khusus mengirim surat niat baik, bersedia tunduk kepada Huaxia. Akhirnya kita bisa menenangkan arwah kakak Ji di surga. Kalian berdua bawa orang-orang itu, dan ikutlah keluar bersamaku. Ya, Ya, Huo Jun, hari ini adalah upacara suksesi saya. Kenapa kau membawa orang ke sini? Tentu saja ini untuk istriku, untuk menunjukkan dukungan. Istri apa? Aku peringatkan kau, jangan bicara omong kosong. Baiklah, tenang saja. Sampah tak berguna. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Ji. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Mama, diam kau bajingan tak tahu terima kasih. Kurang ajar. Jangan bersikap tidak hormat kepada tuan muda dan nyonya. Tuan muda macam apa yang seorang gembel? Kau, sudah cukup Mama. Hari ini adalah upacara suksesi saya. Tidak pantas bagimu untuk menunjukkan dukungan di sini bukan? Aku benar-benar membesarkan bajingan tak tahu terima kasih yang hebat. Kalian semua tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil alih keluarga Ji dengan mulus. The film was translated and Yunfei, narrated by kita akan M menunggu Media. seseorang sebelum pergi. hanya sepotong sampah belaka. Namun dia membuat pertunjukan sebesar ini. Omong kosong. Ini adalah Dewa Perang nomor 1 Huaxia. Kepala keluarga Huo. Dia juga bukan seseorang yang orang bodoh sepertimu yang kurang wawasan. Berani menghina. Ketua Chen, Anda pasti telah ditipu oleh bocah ini. Keterlaluan. Ayah, berhenti bicara. Huo Jun telah banyak membantu keluarga Ji kita. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritiknya? Kau makhluk jahat.
kau membantu orang luar melawan keluargamu sendiri. Hanya berdasarkan dirimu. Dan kau masih ingin menjadi kepala keluarga Ji kita. Jika kau ingin mengambil alih keluarga Ji kita, baiklah. Kau harus menanggung kerugian yang diderita keluarga Ji sebelumnya, menghasilkan kembali 2 kali lipat jumlah itu, 300 juta. 300 juta. Kau memanfaatkan kemalangan kami. Jika kau bahkan tidak bisa mendapatkan kembali 300 juta, apakah kau masih terhitung sebagai seorang wanita dari keluarga Ji kita? Sekelompok bajingan serakah dan mementingkan diri sendiri. Saya belum pernah melihat orang menjijikan sepertimu. Kalian tidak pantas menjadi orang tua Yunfei. Si pengangguran itu datang ke sini dan bertingkah liar. Diam. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membawa banyak orang bisa membuat masalah di sini. Keluar dari sini. Tempat ini milik Ji bukan Huo. Mulai hari ini, milik Huo. Kenapa aku tidak tahu? Kapan itu berubah menjadi Huo? Huo Jun, berhenti bicara omong kosong. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak main-main? Yunfei, percayalah padaku. Saya sudah mengakuisisi grup Ji. Mulai hari ini, tempat ini milik Huo. Apakah kau pikir anak ini sudah gila? Huo Jun, jika kau sakit jiwa, pergilah berobat. Jangan menghabiskan sepanjang hari hanya menyombongkan diri. Siapa yang kau coba bodohi? Apakah yang saya katakan itu benar? Kau akan tahu sebentar lagi. Hei, Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Grup Jinhai, The film kepala was keluarga Huo, translated Huo Jun, and telah narrated mengakuisisi by M perusahaan Media. kita. Siapa yang kau katakan itu? Itu Huo Jun. Huo Jun. Tuan Huo, kami sangat menyesal. Ini semua salah kami. Ya. Kami buta dan bodoh. Kami gagal mengenali nilai sejati putri kami. Untuk bisa memiliki menantu si baik Anda adalah kehormatan bagi keluarga kami. Keluarga Huo tidak membutuhkan parasit sepertimu. Mulai hari ini, kalian berdua dikeluarkan dari keluarga Ji. Dilarang kembali ke Hangzhou selamanya. Selain itu, Yunfei adalah kepala baru keluarga Ji sekarang. Menentang Yunfei berarti menentang keluarga Huo saya. Huo. Tuan Huo. Tuan muda Huo. Tolong beri kami kesempatan. Kami adalah keluarga. Orang yang melahirkan dan membesarkanmu. Keluar sekarang. Kami mohon padamu. Kami mohon padamu. Kasihanilah. Kasihanilah. Yunfei, kenapa kita tidak mengubah hubungan palsu ini menjadi hubungan yang nyata? Cepat bangun, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Kembali ke keluarga Huo bersamaku. The film was translated and narrated by M Media.